Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja hari ini kita belajar tentang integral tentu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang integral tak tentu dan juga aturan substitusi, nah sekarang kita masuk ke integral tentu. Oke, nah apa sih bedanya antara integral tak tentu dengan integral tentu? Nah ini ya, kalian perhatikan di bagian ini. Kalau kemarin integral tak tentu, itu di integralnya itu nggak ada batasnya gitu ya. Tapi di integral tentu gitu ya, karena dia namanya tentu, maka di integralnya bagian ini nih ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Makanya itu adalah integral tentu begitu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan contohnya ya. Oke. Jadi itu ya bedanya antara integral tentu dan integral tak tentu. Nah, sekarang bagaimana sih menyelesaikan integral tentu ini? Sama seperti pada saat kita mengerjakan integral tak tentu, begitu ya. Ini saya tulis dulu, misalkan di sini yang diketahui di soalnya adalah integral dengan batas 1 sampai dengan 2. Di sini adalah 4x pangkat 3 plus 7 dx, kita integralkan. Oke, kalau integral seperti ini kan bisa ya kita integralkan secara langsung gitu ya, karena bentuknya adalah penjumlahan. 4x pangkat 3 integralnya apa berarti? Kalau integral ingat dia pangkatnya naik satu tingkat. Berarti apa? 4 kita tulis dulu. X pangkat 3 plus 1. Di sini jangan lupa 1 per berapa? 3 plus 1. Pasangan dari pangkatnya itu ya. Ditambah dengan siapa? Ditambah dengan 7. Integralnya adalah 7x. Oke. 7x. Nah ini karena sudah diintegralkan ya, maka batas atas batas bawah yang digunakan adalah 1 sampai dengan 2. Oke, nah ini kita selesaikan dulu. 4 dikalikan dengan 1 per 4 itu kan 1 ya, sehingga di sini menjadi x pangkat 4 plus 7x. Tadi batasnya adalah dari 1 sampai dengan 2. Oke, nah sekarang dalam integral tentu ini batas-batas ini kita masukkan nih, yaitu batasnya dari 1 sampai dengan 2. Maka yang kita masukkan berarti 2. Ini kita masukkan dulu ke dalam, kita substitusi ke dalam x-nya. X-nya disubstitusi dengan 2. Berarti di sini x-nya menjadi x pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4 plus 7x menjadi 7 dikalikan dengan 2. Dikurangi dengan berapa? Kalau tadi 2 yang sudah disubstitusikan, sekarang yang bawah nih yang disubstitusikan. Berarti berapa? X pangkat 4 disubstitusi dengan 1 pangkat 4, x-nya diganti 1 ya. Disubstitusi dengan 1 plus 7 dikalikan dengan 1. X-nya disubstitusi dengan 1. Oke. Nah, itu sudah dimasukkan, tinggal kita proses hitung. Berarti 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 plus 14 dikurang dengan 1 plus 7, sehingga di sini berapa? 30 dikurangi dengan 8, yaitu hasilnya adalah 22. Oke, nah inilah hasil dari integral tentu gitu ya. Oke, dari contoh yang pertama. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua itu integral dengan batas 1 sampai dengan 3. Di sini adalah 5 per x kuadrat dx. Maka integralnya adalah seperti biasa, kita integralkan seperti biasa. Ini saya tulis dulu ya. Integral dengan batas 1 sampai dengan 3. Ini ingat, kalau kalian menemukan bentuk integral yang bentuknya pembagian, perkalian, selesaikan dulu gitu ya, kalau bisa diselesaikan. Nah, ini kalau misalkan untuk mempermudah kalian supaya bentuknya tidak per, kita ubah dulu dalam bentuk 5x pangkat negatif 2 ya. Kalau supaya tidak dalam bentuk per gitu ya. Oke, nah sekarang baru kita integralkan di sini. Integralnya apa berarti di sini? 5, tetap ditulis dulu ya. X negatif 2 plus berapa? Plus 1 pangkat dalam integral ditambah 1 tingkat ya, per pasangannya adalah 1 per berapa? Per pangkatnya ini negatif 2 plus 1 gitu ya. Batas yang digunakan adalah dari 1 sampai dengan 3. Oke, nah ini kita selesaikan dulu. 5 dikalikan dengan 1 per negatif 2 ditambah 1 berapa? Negatif 1 gitu ya. 5 dikalikan ini, hasilnya yang ini karena 1 per negatif 1 itu kan berarti negatif 1 dikalikan 5 ya, berarti negatif 5 x pangkat negatif 1. Oke, nah batas tadi adalah dari 1 sampai dengan 3 soalnya ini loh ya. Oke, nah sekarang
Kalau kita ingin memasukkan batasnya biar lebih mudah, ini kan pangkatnya hasilnya setelah diintegralkan kan negatif 5 X pangkat negatif 1 ya, supaya pangkatnya tidak negatif nih biar mempermudah kita dalam perhitungan, per dijadikan pangkat positif maka dia jadi negatif 5 per X gitu ya, baru nanti kita masukkan batasnya adalah negatif 1 sampai dengan 3. Oke, nah di sini sama dengan, kita lanjut di sini ya. Oke. Nah ini baru kita substitusikan nih ke batasnya tadi, kita masukkan yang 3 dulu. Berarti X-nya disubstitusi dengan 3, berarti menjadi apa? Negatif 5 per 3 dikurangi dengan berapa? Negatif 5 per X-nya diganti dengan 1 gitu ya. Oke, sehingga berapa nih hasilnya? Negatif 5 per 3, negatif berarti ditambah dengan 5. Maka hasilnya berapa nih? Samakan penyebutnya ya, negatif 5 plus berapa? 15. Sehingga di sini hasilnya adalah 10 ya per 3 gitu ya. Oke, nah inilah hasilnya untuk yang contoh yang kedua. Oke, nah sekarang satu contoh lagi nih untuk lebih memperjelas kalian ya. Di contoh yang ketiga coba. Contoh yang ketiga bentuknya adalah bentuk pembagian antara X pangkat 4 plus 2 per X kuadrat. Ingat, kalau bentuknya pembagian maka atau perkalian, kalian selesaikan dulu bentuk perkalian atau pembagiannya, diselesaikan dulu sampai tuntas baru diintegralkan. Begitu ya. Maka di sini menjadi apa? X pangkat 4 plus 2 per X kuadrat dx. X kuadrat dx. Oke, ini kita bisa ubah menjadi bentuk apa nih? X pangkat 4 per X kuadrat gitu ya. Oke, ditambah dengan apa? 2 per X kuadrat. Ini dikasih kurung ya, dx. Oke, begini kan? Nah, sekarang kita selesaikan dulu bentuk pembagi. X pangkat 4 dibagi dengan X kuadrat apa? Ingat, kalau bentuk pembagian pangkatnya akan menjadi dikurangi, begitu ya. Berarti di sini X pangkat 4 min 2 berarti menjadi X kuadrat plus apa? 2 per X kuadrat. Kalau ingin kita selesaikan menjadi supaya bentuknya tidak per, maka pangkatnya menjadi negatif, gitu ya. Dx. Nah, ini baru kita selesaikan. X kuadrat diintegralkan hasilnya apa? Sepertiga X pangkat 3, ini saya langsung ya, plus 2 apa? X kuadrat negatif 2 diintegralkan menjadi apa? Pangkat negatif 2 plus 1, ininya seper negatif 2 plus 1, begini kan ya. Oke, nah sama dengan apa berarti? Ini karena sudah diintegralkan, batasnya kita masukkan di sini 1 sampai dengan 3. Oke ya. Berarti menjadi sepertiga X pangkat 3 2 dikalikan 1 per negatif 2 plus 1. Negatif 2 plus 1 itu kan negatif 1. 1 per negatif 1 kan negatif 1 ya. 2 dikalikan negatif 1 kan berarti negatif 2. X pangkat berapa? Negatif 1. Ini berarti batasnya 1 sampai dengan 3. Oke, nah karena kita mau memasukkan batasnya supaya lebih mudah, yang pangkatnya negatif kita jadikan pangkat positif, maka menjadi apa? Menjadi seper lagi gitu ya, min 2 per X gitu ya. Di sini batasnya 1 sampai dengan 3. Oke, nah sekarang kita masukkan nih batas-batasnya, kita masukkan yang 3 dulu. Ini dikurangi dengan nanti yang batasnya dengan 1 ya. Oke, sepertiga X-nya diganti dengan 3, substitusi dengan 3 pangkat 3 min 2 per 3. Nah sekarang gantian, disubstitusi dengan 1 gitu ya, sepertiga 1 pangkat 3 min 2 per 1 gitu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah sepertiga dikalikan 3 pangkat 3 itu kan 9 ya. Atau X kuadrat 3 kuadrat dikurang 2 per 3 dikurangi dengan sepertiga dikurangi 2, maka hasilnya adalah sepertiga dikurangi 2, maka di sini hasilnya adalah negatif 5 per 3. Oke, nah di sini berarti 9 dikurangi 2 per 3 dikurang negatif, ini kan berarti min kan jadinya plus ya. Negatif 2 per 3 plus 5 per 3 itu kan berarti 3 per 3. 3 per 3 itu kan 1 ya. Berarti 9 per 1 hasilnya adalah 10. Oke, nah seperti itu ya untuk integral
tentu. Oke, silahkan dipelajari kembali, semoga dipahami ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.